Barusan kita sudah mendengarkan bersama pengalaman-pengalaman kita ketika sekolah ya. Dan akhirnya setelah bernostalgia itu kita jadi tahu, oh iya jadi harus seperti itu ya aku ngajar gitu ya. Jadi cara layanan pendidikan harus seperti apa. Harus ada interaksi positif antara guru dengan murid atau dengan siswa. Suasana belajar yang dialami oleh siswa itu harus nyaman ya. Terus kebutuhan belajar murid terpenuhi karena dalam satu kelas itu tentu beda-beda. Ada yang suka olahraga, ada yang suka nyanyi, beda-beda kan? Enggak semua anak suka fisika, enggak semua anak suka matematika, meskipun rata-rata anak suka olahraga. Kalau ditanya pelajaran paling favorit siapa? Olahraga. Kenapa? Di sana ada kita langsung praktek. Makanya apapun pelajarannya harus praktek. Kecuali IPA SMP kelas tilu lah, SMP kelas 8 aya materi ulah dipraktekkeun itu reproduksi. Ya, jadi bagus. Oh iya, kenapa anak suka olahraga? Karena ada praktek. Jadi kan learning by doing anak teh. Ya cara anak kieu. Jadi lamun cara non teh melempar bola non ieu teh basket. Kan hayu dibacaan teori praktekna lieur. Tapi langsung diajak ke lapang. Ini namanya naon chest pass nya kieu berarti kieu carana kieu. Tuh kan otomatis oh chest pass ieu teh. Terus ieu naon di sagala rupa. Nah, yang lain pun sama seperti itu. Sama dengan pramuka kan learning by doing. Jadi kita belajarnya sambil melakukan. Jadi itu. Jadi yang pertama cara layanan diberikan ya harus diperhatikan. Yang kedua, tersedianya layanan sesuai kebutuhan. Ada sarana, prasarana yang bisa digunakan. Manfaatkan sumber daya yang ada, nggak mesti kalau nggak ada, diada-ada gitu. Kondisi saraprasnya yang baik. Sarapras itu selain bangunan yang bisa dipakai, alat peraga yang kita bawa juga kan masuk gitu. Kita harus kreatif lah dalam hal itu. Terus kondisi lingkungan sekolah. Jadi harus anak tuh sampai bilang gini, saya senang datang ke sekolah karena teman-teman saya menyenangkan. Kan tadi rata-rata hampir terdengar karena teman. Nah bagaimana supaya mereka, murid-murid kita tuh, misalkan kolot jeung kolot mahnya pararasea, lila, budak makannya, pas saya ayeuna isuk akur deui. Nah jadi silahkan sampai anak-anak kita bilang saya senang datang ke SD Negeri 2 Hegarmana karena teman-teman saya baik-baik, tidak ada perundungan, tidak ada bully-bulian. Oke? Nah itu. Nah, ada ilmu yang harus saya sampaikan bade diserat mangga bade henteu mangga asal teh ditaros ku abdi tah tiasa. 4 ciri utama sekolah berkualitas yang selaras dengan rapor pendidikan. Dan ini sekolah yang kita cita-citakan. Nanti Bapak Ibu bisa menilai sekolah ini masuk nggak sekolah berkualitas. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Yang ketiga, iklim sekolahnya yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Yang keempat, kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Kita akan bahas satu persatu. Saya ulangi ya. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, pendidiknya reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Yang ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Yang keempat, kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Yang pertama apa barusan, Bu? Pendidikan berpusat pada Oke, baik. Badai peserta didik, badai siswa, badai murid, badai anak didik, manggalah. Oke, di sini ciri yang pertama punya 4 poin lah. Perencanaan pembelajaran yang efektif. Jadi, kalau kita ingin menjadikan pembelajaran yang kita bawakan berpusat pada murid, yang paling utama ada rencana pembelajaran. Bisa bentuknya RPP atau modul ajar. Ya. Untuk apa? Untuk memastikan guru lebih siap dalam mendampingi anak sehingga tujuan pembelajarannya tercapai. Jadi ketika Bapak Ibu ke kelasnya mun tiasa mah diusahakan nanya ngageuleuyeung teu nyadak nanaon. Tapi bawalah RPP 3 lembar. Nya bae di lapang ge sami wae can we misalkan ada tujuannya.
Tujuannya apa? Tujuan mah wajib disampaikan ke anak, kecuali udah ketalar. Jadi hari itu ibu bapak bawa modul ajar untuk satu pertemuan. Tuh kudu mawa modul ajar cina satahunan ke kelas berat lah. Cana ku nu arek diajarkeun ayeuna. Misal di sana tertulisnya tujuan pembelajaran ada 3. Kita mikir nih, lamun tilu-tiluna dikasihkeun ke anak asana moal nyampe. Ibu pilih, bapak pilih salah satu yang akan disampaikan ke anak, tapi henteu kagok gitu budak teh. Jadi kita tuntas ngajarnya. Makanya di kurikulum Merdeka, pilihlah materi yang esensial. Yang penting, yang anak itu bisa mengalami proses belajar, bukan pernah belajar ya. Gitu, oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah misalkan bisa menghafal Pancasila, misal. Jadi diulang terus. Nampaknya mereka itu di eslok-eslok bisa. Mau dipakai lagu boleh, mungkin ditambahan lagu Garuda Pancasila kan. Nah, oke, jadi materinya pilih yang esensial ya. Jadi harus ada apa Ibu? Poinnya harus ada RPP atau modul ajar. Terus ada pembelajaran dan asesmen bermakna. Jadi guru itu memahami kemampuan yang ingin dibangun ke anak. Berarti tadi Bapak olahraganya apa Pak? Tadi olahraga gotong royong berpindah ke tempat yang lain. Oke. Manipulatif. Oke. Terus Keur ngalamun ditanya jadi rewaseunya. Iya, gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke kelas Bapak di luar kan. Jadi ruangan yang gede itu kelas buat Bapak kan. Jadi ketika kita masuk kelas, kita tuh harus tahu aku harus anak-anakku harus bisa ini hari ini. Gitu. Rancang pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan belajar, terapan asesmen. Setelah ini saya harus menilainya seperti apa. Terus KHD kudu aya coret-coret mah ibu bapaknya karunya bisi sok aya budak geuningan dina prosesnya tuh bagus, aktif. Ibu saya sudah mun ngerjakeunnya. Oh iya bagus. Kadang anak-anak itu terlupakan. Kita cenderung lihat hasil akhir. Hasil terakhir ya post test. Oh si emang putut, si emang alus gede. Padahal mah boting sih emang gede nyontek, misal kita nggak tahu ya. Nah yang prosesnya bagus kadang kita lupakan. Nah proses nilai. Namun ke olahraga ada kebayang ohnya. Nanti setelah bubar kebayang sih tadi alus. Langsung ke proses tahun paling utama proses ya. Terus manajemen kelas terapkan dengan baik ya. Beda-beda. Tentunya setiap guru kan punya ciri khas masing-masing. Silahkan manage kelas, kumaha supaya dinding kelas itu berbicara, papan tulis berbicara, meja kursi berbicara, langit-langit berbicara. Jadi mereka tuh senang di kelas. Terus hak anak sebagai siswa tidak direnggut oleh ibu, gitu, oleh bapak ya. Terus dukungan sosial emosional terapkan pada anak didik. Seperti apa? Ada interaksi antara guru dengan siswa yang mencerminkan rasa menghargai pada anak. Sekecil apapun yang anak bisa lakukan, hargai. Kamu hebat, kamu luar biasa. Ya, anak-anak berbunga-bunga loh ketika dipuji seperti itu. Dan ternyata kita pun sama kan seperti itu. Ayo ngomong, ih mana yang gitu itu bisa arek-arek henteu pak sentuh pasti aya. Nya, manusiawi gitu. Jadi setiap makhluk cenderung ingin dipuji. Itu mah sudah kodratnya seperti itu. Survei membuktikan nasi disimpan di 3 wadah, yang satu dipuji-puji, yang satu dimaki-maki, yang satu tidak di apa-apa cuma dipelong aja. 3 hari kemudian kan beda-beda. Yang ini busuk, yang ini hitam, tapi yang dipuji dia tetap seperti itu. Berair tapi tidak bau. Nah, pujian itu dibutuhkan oleh setiap makhluk yang ada di bumi ini. Anak kita pun sama, murid kita pun sama. Di sekecil apapun yang bisa mereka lakukan, perubahannya kecil banget. Asal tuh bisa kalian tilu, ayeuna bisa misalkan. Puji gitu. Walaupun temennya sudah perkalian 5. Ini kelas lanjutan misalkannya kelas 5, 6. Kan saya kali-kalian. Yang lain udah perkalian 5, si eta mah tuh bisa-bisa di kamar teh. Ayeuna bisa perkalian 3.
pujilah dia. Jadi jangan sampai mentalnya down. Kan kita mah cenderungnya teh resep teh hiji kanu pinter, dua kanu rajin, kanu dalam tanda kutip bangor mah kita ih budak eta bangor terus omong-omong gak sah bangor. Pelabelan hanya diberikan oleh orang dewasa. Hati-hati Bapak Ibu, kita tidak tahu 10 tahun ke depan mereka mau jadi apa, kita nggak tahu. Ya, makanya saya menerapkan itu pada anak saya sekarang. Oke, saya tidak akan memaksa kalian untuk dapat ranking. Terserah, kamu tugasnya satu, hargai guru kamu. Ketika guru ngasih tugas, cepat kerjakan. Arek salah, arek bener. Dan guru itu tidak akan lihat kan, budak eta teh menang ngerjakeun sahanya. Pokoknya mah asal geus ngumpulkeun, guru mah kan geus asa kabeuli hatena teh kan. Salah satunya saya udah ngomong gitu sama anak saya. Nah, jadi Bapak Ibu pun harus seperti itu, apresiasilah apa yang bisa mereka lakukan. Yang kemarin yang semapurden sebagai apresiasi bisa jadi nanti tampilkan setelah upacara, tampilkan lagi. Wah, berak atohnya berbunga-bunga, asa dipelong ku sarea gitu nya. Aduh, abi cenah bisaan gitu. Ya. Oke, itu baru ciri ke-1. Ciri ada 4. Ciri 1 itu tadi sekolahnya itu yang berpusat pada murid kan? Sekolah yang berkualitas adalah ada proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Awas, Bapak ulah babalagaan, misalkan budak lari, aku sakit wae geus capek. Hey, hello, Bapak mah diem nunggu budak mah lompatan. Kadang-kadang RPP atau modul ajar siapin bawa ke kelas, tujuan pembelajaran sampaikan, Bapak Ibu harus tahu setelah sebelum di akhir sesi akan nanya apa ke anak-anak, harus tahu apa. Itu harus gambar, ada refleksi. Apa yang kalian ketahui pembelajaran hari ini, Nak? Teu kudu anak ngajawab loba. Ibu ge Bapak teu kedah ngasih materi seueur-seueur teuing. Kalau kaolab, ibu capek, budak capek, nu asup hiji acan. Ibu kasih satu dalil, tapi anak-anak bisa itu udah bagus. Keren gitu. Kalau udah hafal, udah tahu maknanya, diterangkan ke urang teh babari. Ya, oke. Terus tadi manajemen kelas sok atur, terus berikan mereka dukungan. Oke, sekarang yang kedua. Naon cik tadi ciri yang kedua, Bu? Emot keneh? Ya. Ciri yang kedua, saya ulangi ya. Ciri yang kedua itu, sekolah ini bisa dinamakan sekolah berkualitas jika pendidiknya reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Apa yang kedua cirinya, Bu? Pendidik bisa belajar, berkolaborasi. Sekali deh. Pendidiknya itu reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Naon, Pak? Reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Itu ciri yang kedua ya. Kita bahas satu persatu. Pendidik terbiasa melakukan refleksi pembelajaran. Oke, kalau di kelas kita sering lah, ya. Dan nanti mah harus dibiasakan. Sebelum kita keluar, ajak anak untuk melakukan refleksi supaya anak terbiasa berefleksi. Nah, setelah itu ibu juga harus merefleksi diri sendiri. Nah, kalau biasanya kita ada agenda kelas, itu hanya sebagian kecil dari refleksi. Kan di agenda itu hari, tanggal, kelas apa, ngajari naon wae, nya tugasna PR ka imah dibere hiji PR nya eta enjing siranya anak kembang, bisa ditulisnya. Itu hanya sebagian kecil dari reflektif. Tapi harus seperti apa? Kieu Bu contoh refleksi teh. Jadi ibu boleh ngarekam sorangan, saya nama ditulis sih. Dan ini permintaan saya ke Ibu Mantri. Jadi minggu depan saya mau nagih Bu Mantri, ada salah satu guru yang ngirim reflektif ke saya ya Bu ya. Mau yang Ibu Mantri ataupun salah satu guru. Saya ingin bikin buku tentang refleksi guru. Nah, contohnya gini ya. Kalau saya suka pakai model 4F karena untuk melakukan refleksi banyak modelnya. Aya anu six head cenah, aya loba pokona mah. Kalau saya suka pakainya 4F atau 4P sama aja. Yang pertama itu kan fact, fakta di lapangan yang kita lakukan apa. Yang kedua feelings, perasaan kita saat itu. Terus yang ketiganya finding, hal baru yang kita temukan, ilmu apa yang kita dapat hari ini.
Jadi kita ngasih ilmu ke anak, padahal kita dapat ilmu dari anak kan. Yang keempatnya future. Nah, oke. Contohnya gini. Hari ini Selasa tanggal 3 September 2024, saya mengajar bahasa Indonesia misalkan di kelas 4. Hari ini anak-anak tidak masuk 1 orang karena ikut orang tuanya mancing di Leuwi Keris. Misal itu kan fake-nya kan. Terus setelah itu ibu tulis feeling perasaan. Saya sangat bahagia karena murid-murid saya bisa memahami materi pembelajaran dengan baik dengan metode pembelajaran yang saya pakai hari ini. Gitu ya. Jadi kan ibu reus. Oh ternyata bangga nih, aku pakai metode ini anak cepet pahamnya. Tapi di tengah-tengah pembelajaran, saya merasa sangat emosi. Karena kelas sebelah tiba-tiba noong lewat pintu belakang. Dan konsentrasi anak-anak saya jadi buyar. Misalkan gitu. Saya pun sempat memarahi anak itu. Dan anak itu melelewe saya. Terserah ibu kata-kata aku mah. Saya refleks, saya emosi dan mengusir anak itu dan saya menutup pintu dengan kencang, misal. Nah, setelah itu ibu cerita juga, saya kaget karena setelah di kantor, wali kelas anak itu ngomong ke saya dan saya pun pas saya gitu ya, itu kan perasaan campur aduk, terus bahagia, terus tadi emosi, marah, kaget kan. Nah, terus ada findingnya. Oke, finding itu hal baru yang kita temukan. Pembelajaran hari ini adalah yang pertama, saya harus menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda, yang menyenangkan, supaya materi pembelajaran bisa diterima dengan baik oleh anak-anak saya. Yang kedua, saya harus pandai-pandai memanage emosi, mengontrol emosi. Nah, panjang lebar weh. Setelah itu nanti ada future. Mulai hari ini dan seterusnya. Saya akan tadi rencana orang bla 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 sesuai dari hasil nah refleksi itu tuh kudu panjang, yang penting ada poin kita ngapain, perasaan kita seperti apa, pembelajarannya apa, ke depan mau seperti apa. Kalau kita sudah melakukan refleksi diri sendiri, yakin ayanu ngeritik ke orang sepedas apapun kita udah siap ya. Terus ada yang nanya, nah besoknya ibu mantri manggil ka dieu gerabu ka dieu naon? Kayak aya laporan saurna kamari ibu paseanya jeung ibu wali kelas eta genep. Aya naon sih Bu? Tah lamun urang tidak melakukan refleksi, urang langsung kusut emosi kan. Ya ibu terang tuh, abi teh keur seneng diajar jeung budak keur ceria. Eta kan urang jadi emosi deui. Tapi beda kalau sudah refleksi. Iya Bu, maaf saya juga sudah mengakui saya salah. Saya tidak bisa mengontrol emosi kemarin, tuh kan. Karena kita sudah melakukan refleksi, jadi kita enak. Orang lain ngomong ke kita tuh, kita udah bisa nerima. Nah makanya kenapa orang yang ketika ada yang ngeritik, wak, karena dia nggak pernah melakukan refleksi diri. Kalau dalam istilah agama kan muhasabah diri kan. Kita menghisap, aduh, amalan apa yang aku lakukan hari ini, apakah perkataan aku menyinggung orang atau tidak, gitu kan. Setelah itu kita minta ampun pada Allah kan, ya Allah ampuni hamba kalau memang tak sengaja, nah terus kita juga minta maaf, hampurannya bisa tadi kesinggung ku saya, gitu kan. Itu harus seperti itu, kan kebanyakan orang-orang mah lolobana melak cangkeng natak-taknya. Kan mak cangkeng kana gede dieu, ieu gede kok. Ini asa aing pang gitu. Aing pang pinterna, aing pang bisana nya. Nah, itu enggak boleh ada di sini guru-guru. Ada enggak seperti itu? Enggak ya? Alhamdulillah enggak ya. Jadi mulai saat ini harus melakukan refleksi ya. Boleh merekam sendiri atau tulis bari keur iseng-iseng tulis gitu. Terus poin kedua tina tadi teh gemar belajar ya. Pendidik terbiasa belajar tentang pembelajaran. Adanya rasa keinginan untuk terus mencari sumber belajar baru. Contohnya PMM. Ieu mah hajawe Kemendikbudristek maruka PMM. Jadi gemar belajar. Bapak Ibu itu tugas utamanya kan mengajar atau mendidik.
Dan modal mengajar adalah belajar. Ya, sekali lagi, modal mengajar adalah belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dalam buayan sampai ke liang lahat. Nah, ketika kita mau belajar, ketika mengajar itu kita bisa menghargai anak. Hok ibu keur diajar, aing koneng wae, aing serius, hayang bulak balik itu kita. Ayeuna ibu ngajar ka budak, budak teu daek ngarti. Perilaku kitu-kitu teh bisa. Hey, hello, ibu mengapakeun geus puting tadi budak ayeuna. Coba ibu tuh persiapan di dadak di kelas. Budak ngotret kan? Jadi, nah, kenapa kita harus senang belajar baca-baca PMM supaya kita punya rasa empati. Yen diajar teh butuh proses. Dan itu harus ditempuh dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Nah, kalau sudah terbiasa PMM, mata sebulan sekali kudu dites terus PMM nambah henteu. Sertifikatnya nambah henteu, Bu. Nya dicek terutama Ibu Mantri ya. Kita seperti itu, maaf Ibu, saya tidak membuli Ibu. Begitulah ya. Jadi mari kita sama-sama silih ingetan. Geus tepi mana PMM? Rada sombong saeutik lihat dia geuda peuneuh gitu. Keun ya mah panas di antara kita mah enggak apa-apa. Asal niatnya kita bukan sombong ujubria, ada ser dina diri itu kita bangga, kagum tapi berlebihan. Mah panas untuk satu ini mah ami terpacu, mah boleh ya. Oke, jadi kan lebih baik narsis daripada minder. Terus di sini pendidik terbuka tadi kan berbagi berkolaborasi ya. Nah, di sini berarti kita harus terbuka ya, karena kita dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan orang, kita harus terbuka dalam hal apapun. Lamun tuh bisa ngomong ulah era gitu. Kalau tahu sampaikan. Ya, Abi punya ice breaking anyar. Yuk diajar yuk, itu kan berkolaborasi. Atau kelas 2 teh keur diajar ice breaking, kelas 4 teh ngaliwat guruna. Ih alus, terus pas istirahat. Ibu ari tadi ice breaking naon sih Habib nih hayang yang bisa. Iya tuh ibu muka dina TikTok seueur na TikTok geura. Ih ibu mah da abi ge sami keur teu purun lah ketemu. Aduh eta teh kasebeuleun kitu nya. Jadi dia boga ilmuna jang sorangan gitu. Akhirnya ketika dia lupa hanya dia batur mah anu mere nyaho kan. Teuing asugan gitu. Nah, jadi ketika itu sok ada speaking baru sampaikan. Ibu tadi kumaha kieu Bu ya. Ngan hampurannya da abi mah sorana kurang alus paling kitu. Bejaannya tangan ke atas menggapai bintang. Oh, teruskeun Bu, teruskeun. Sorana butut baik-baik. Nah, kan gitu. Sip ya. Itu ciri yang kedua, pendidiknya reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Kalau ini ada sekolah ini tentu sekolahnya berkualitas. Ya, makanya PMM terus. Jadi lamun PMM jalan di tempat sekolah ini kurang berkualitas karena gurunya tidak gemar belajar ya.